Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Sahabat Ibnu Qayyim rahimani wa rahimakumullah. Di antara lanjutan dari tema kajian kita tentang kemenangan dan cita-cita orang beriman adalah bagaimana kita mewujudkan cita-cita kita di dalam melakukan suatu amalan agar kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan ampunannya serta dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Ibnu Qayyim rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan adalah pondasi yang utama untuk bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman yang kuat, maka seorang yang beriman tidak akan bisa melakukan kehidupan dalam dunia ini, karena sesungguhnya dunia ini penuh dengan ujian. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, "Innal mu'mina yubtala fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah wa ma 'alaihi khati'atun." Akhrajahu Tirmidzi. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman yubtala fi nafsihi, dia diuji dengan dirinya. Jiwa kita ini, kehadirannya di atas muka bumi adalah bagian dari ujian. Kita akan diuji dengan berbagai macam ujian-ujian yang ada di dunia ini. Wa malihi, dan dia akan diuji dengan hartanya. Wa waladihi, dan dia akan diuji dengan anak-anaknya, keturunannya. Hatta yalqallah, sampai dia berjumpa dengan Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaihi khati'ah, dan orang yang mendapatkan ujian yang banyak dalam kehidupan dunianya, namun dia semakin mendapatkan ujian, semakin memperkuat keimanan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala kesalahannya. Bagi orang yang tidak menanamkan keimanan dalam hatinya, maka amalannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang-orang yang merugi kelak di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang ingkar kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad habita 'amaluhu, maka dia akan dihapus amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Waliyazubillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya untuk senantiasa memperbaharui imannya. Nabi SAW mengatakan, "Fas'alullah ayyujaddidal iman fi qulubikum." Minta kepada Allah agar senantiasa Allah memperbaharui keimanan dalam hati kita. Karena sejatinya iman itu turun naik. Al-iman yazidu wa yanqus. Keimanan itu bertambah dan terkadang keimanan itu berkurang. Yazidu bi ta'atillah, bertambah dengan taat kepada Allah, wa yanqusu bi ma'siyatillah,
dan iman itu akan berkurang dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Qayyim rahimani wa rahimakumullah, amalan yang bisa kita lakukan yang kedua agar kita mendapatkan atau meraih cita-cita kita, yaitu mendapatkan ridha Allah, adalah meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya meningkatkan kualitas ibadah ini dengan menjaga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Seperti salat 5 waktu, kita harus senantiasa melaksanakannya dengan salat berjamaah. Kemudian kita melaksanakan salat dengan khusyuk. Kita juga melakukannya dengan penuh memahami makna-makna bacaan dari salat kita. Kemudian kita juga menjaga amalan-amalan sunnah yang lainnya. Maka kita berharap dari amalan-amalan yang kita lakukan ini akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena salat adalah merupakan hal yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama yang akan dihisab kelak di akhirat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah." Yang pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat terhadap seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat absairu amali. Apabila salatnya baik, maka akan baik pula amalan yang lainnya. Wa in fasadat fasada sairu amali. Apabila rusak, salatnya rusak, tidak dia perhatikan bagaimana bacaan salatnya, bagaimana gerakan salatnya, bagaimana kekhusyuan salatnya, tidak dia perhatikan, asal salat saja dalam melaksanakan ibadah salat tersebut, maka fasada sairu amali, akan rusak dari semua amalannya. Maka sahabat Ibnu Qayyim rahimani wa rahimakumullah, tentu kita harus menjaga kualitas dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ridhanya. Kemudian amalan yang bisa kita lakukan yang berikutnya adalah meningkatkan amal saleh. Meningkatkan amal saleh ini adalah bagaimana kita istiqomah. Walaupun yang kita lakukan hanya amalan yang ringan, amalan yang sedikit, tetapi kita lakukan dengan istiqomah, menjalankan dengan kontinu, maka hal itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda diriwayatkan Imam Bukhari, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang dilakukan dengan cara kontinu, konsisten, istiqomah. Wa in qalla, walaupun amalan yang dilakukan itu adalah sedikit. Maka kita harus berjuang, berusaha untuk bisa mengamalkan suatu amalan yang kecil, yang ringan, tapi kita istiqomah melakukannya. Maka insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kita bisa lakukan agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi perbuatan maksiat. Sejatinya manusia selama dalam kehidupannya pasti akan melakukan suatu kesalahan, pasti akan melakukan dosa. Tetapi bagaimana orang yang beriman, dia selalu berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dan senantiasa setiap harinya dia mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang mereka lakukan. Maka dari dosa-dosa yang kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan menerima taubat kita. Allah akan menghapus segala kesalahan kita. Dan orang yang senantiasa bertaubat, Allah akan mencintainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar dalam kesehariannya. Hampir lebih 100 kali beliau beristighfar.
Dalam riwayat yang lain 70 kali, lebih dari 70 kali. Beliau bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, dalam sehari aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 kali. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosa-dosanya, yang maksum dari dosa. Lalu bagaimana dengan kita yang selalu berbuat dosa dan maksiat? Maka kita harus memperbanyak istighfar dan mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Qayyim rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, apabila kita ingin bercita-cita atau mewujudkan cita-cita kita, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Berjuang siang, pagi, malam, berjuang untuk mendapatkan cita-cita kita. Berusaha sekuat tenaga dan pikiran kita, bahkan harta kita korbankan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Lalu bagaimana dengan cita-cita kita untuk menuju akhirat, yang mana akhirat adalah tempat kembali kita? Tentu lebih harus kita memperjuangkan agar kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimasukkan ke dalam syurganya. Dan itulah yang dinamakan nama kemenangan. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka dimasukkan ke dalam syurganya. Semoga yang sedikit ini kita diberikan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa meraih cita-cita kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.